Mafia terkenal dengan beringas dan bengis, tapi apa jadinya kalau mafia berperilaku lemah lembut? Kali ini gue akan menceritakan film berjudul 365 Days. Film ini bercerita tentang kisah perjalanan seorang ketua mafia dalam menemukan cinta sejatinya. Film ini sebenarnya punya lanjutan yang gue ceritain sekarang ini yang pertama. Kalau kalian suka, nanti gue lanjut ke series yang keduanya ya. Jadi daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini kita awali di sebuah kastil. Terdapat dua kubu mafia besar di Italia sedang melakukan kerjasama. Namun, kali ini bukanlah kerjasama biasa, melainkan kerjasama menjual anak di bawah umur. Kesepakatan pun tidak terjadi karena salah satu kubu keberatan dengan kerjasama ini. Kubu ini diwakili oleh ayah dari tokoh utama di film ini, namanya Massimo. Walaupun mereka mafia, tapi mereka tidak mau melakukan bisnis menjual anak di bawah umur. Di sisi lain, ayahnya Massimo tidak sengaja melihat sosok wanita yang sedang bersantai di pinggir pantai. Entah apa yang merasuki bapaknya Massimo, ingin anaknya segera menikah dengan gadis seperti ini. Karena menurut bapaknya Massimo, gadis ini sangat pantas mendampingi anaknya. Dan tiba-tiba terdapat sebuah peluru yang mendarat tepat di jantung bapaknya Massimo. Ternyata tadi adalah kata-kata terakhir dari ayahnya Massimo. Kematian datang begitu cepat tanpa bisa kita hindari. Lima tahun dari kejadian ini, Massimo adalah pewaris tahta, pewaris bisnis, dan semua yang bapaknya miliki. Massimo sedang berada di Amerika mengurus semua usaha dan bisnis bapaknya. Terlihat Massimo mewarisi karisma dan wibawa yang bapaknya miliki. Auranya tuh mafia banget cuy. Di sisi lain kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Laura. Masih muda, cantik banget. Laura juga punya posisi yang penting di sebuah perusahaan. Kali ini dia memimpin rapat dengan sangat serius. Laura pun pulang ke rumah. Namun dirinya sangat butuh sentuhan cuy. Laura yang ternyata tinggal bersama pacarnya saat sampai di rumah langsung minta jatah sama pacarnya ini. Namun pacarnya yang namanya Martin justru menolak. Martin minta Laura untuk istirahat karena besok mereka mau pergi. Ya udah, Laura yang terlanjur sudah anget memilih untuk menggesek serabi lempitnya sendiri tanpa Martin. Aku pun bisa. Singkat cerita, Massimo pun sedang dalam penerbangan kembali ke Italia menggunakan pesawat jet pribadinya cuy. Perasaan gundah gulana yang dialami Massimo ia lampiaskan pada pelayan yang ada di pesawatnya ini. Dengan menutup horden, Massimo pun langsung meminta pelayannya ini melayaninya sepenuh hati. Pelayannya pun gak bisa melawan, dia cuma bisa pasrah dan bahkan tersenyum senang. Di sisi lain, Laura dan Martin juga sudah sampai ke Italia. Hari ini adalah hari ulang tahunnya Laura. Jadi Martin dan beberapa temannya merayakan hari bahagianya Laura ini. Namun saat Laura mau pergi ke toilet, tiba-tiba Massimo sudah ada di belakangnya. Pria misterius berbarang kekar ini muncul mengagetkan Laura yang tidak kenal dengan dirinya ini. Gak sampai situ aja, saat Laura ingin kembali ke hotel, berjalan sendiri di tengah malam, ia pun diculik. Laura pun terbangun di sebuah kamar, ia yang kebingungan berusaha kabur dari sana. Namun dia malah menemukan foto dirinya terpampang pada dinding rumah ini. Yang ternyata yang menculiknya Massimo. Laura pun bingung kenapa Massimo melakukan ini semua dan kenapa Massimo sampai menyulik dirinya. Nah, disinilah Massimo pun bercerita. 5 tahun yang lalu ternyata Laura lah gadis yang ada di tepi pantai cuy. Saat bapaknya tertembak, bayang-bayang Laura yang selalu muncul dalam kepalanya Massimo. Bayang-bayang Laura lah yang memberi semangat pada Massimo untuk kembali bangkit dari keterpurukan. Dari situlah Massimo membulatkan tekad untuk mencari Laura ke seluruh penjuru dunia. Namun, Massimo tidak pernah menemukan Laura. Sampai akhirnya Massimo melihat Laura saat dia ada di bandara. Dari situlah Massimo langsung menyuruh semua anak buahnya menculik Laura. Mendengar semua ceritanya Massimo, Laura pun tidak percaya begitu aja. Mau bagaimanapun, Massimo tidak bisa seenaknya saja menculik dia dan menjadikan dirinya sebagai tahanan.
Tapi Massimo dengan sangat bijak, dia tidak akan memaksa Laura. Massimo akan memberikan waktu 365 hari sesuai judul film ini supaya Laura jatuh cinta kepada dirinya. Sehingga Laura akan mencintai Massimo tanpa paksaan sedikit pun. It wasn't only my imagination. This image in front of my eyes. You have 365 days. Lagi dan lagi Laura pun menolak. Dia sangat sibuk dan tidak peduli apa yang Massimo inginkan. Tapi Massimo tiba-tiba memberikan sebuah foto. Di sana memperlihatkan Martin, pacarnya Laura, sedang selingkuh. Singkat cerita, Massimo pun pergi ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana saudaranya sendiri sedang disekap karena saudaranya melakukan bisnis menjual anak di bawah umur. Walaupun seorang mafia dan bandar narkoboy, tapi Massimo dan bapaknya memegang teguh bahwa mereka tidak akan berbisnis prostitusi. Apalagi anak di bawah umur, cuy. Perawakan yang sangar, barang berotot, berbaring terbalik dengan hatinya yang sangat lemah lembut. Massimo pun gak segan-segan membunuh saudaranya sendiri karena ia pantas mendapatkan itu. Nah, hal ini tidak sengaja dilihat oleh Laura. Di keesokan paginya, Massimo pun menjelaskan untuk jangan takut pada dirinya. Apa yang dia lihat semalam, bahwa orang itu memang pantas untuk mendapatkannya. Tapi mau dikata apa, Laura masih nggak percaya pada Massimo. Laura pun berusaha kabur dari Massimo. Ia pun sampai melapor pada polisi, yang dimana polisinya takut dong sama Massimo, cuy. Akhirnya untuk meluluhkan hatinya Laura, ia pun dibawa jalan-jalan, diperbolehkan belanja apapun yang ia mau. Semua toko, semua tas, semua baju, tinggal tunjuk, abang yang bayar. Massimo sangat tergila-gila pada Laura sehingga kesan garang, bengis, dan mafia itu luntur, cuy. Hari-hari berlalu, Laura pun terbangun dengan Massimo berada di sebelahnya tanpa pakaian sehelai pun. Laura pun ternyata anaknya iseng. Dia pun langsung membuka seluruh pakaiannya, memperlihatkan pada Massimo aset negaranya yang bulat sempurna yang Massimo idam-idamkan. Setelah itu Laura pun mandi sambil bergoyang-goyang pargoy seakan-akan mengajak Massimo untuk bergabung. Ya udah, Massimo pun ikut bergabung sambil memperlihatkan roket tumpulnya yang sangat berurat dan keras. Saat Massimo bergabung, Laura malah main pergi meninggalkan Massimo. Massimo pun emosi, dia pun langsung menggendong Laura, dan di saat di pesawat, seluruh badannya Laura diikat sehingga tidak bisa bergerak. Nah, di saat kayak gini, Massimo langsung memainkan tangannya pada serabi lempitnya Laura, sehingga Laura pun langsung menjadi anget. Setelah anget, Laura pun ditinggal gitu aja, cuy. Gak mau kalah, di malam harinya Laura kembali menggoda Massimo. Dia pun datang ke kamarnya Massimo, niatnya cuma mau menggoda. Tapi Laura tidak bisa kabur karena kamarnya dikunci. Sehingga Laura pun harus menerima bermain sama Massimo. Seluruh anggota badannya diikat. Dia pun hanya bisa pasrah saat Massimo lagi-lagi memperlihatkan batang tumpulnya. Bukannya digenjot, melainkan Massimo memanggil pelayannya untuk melayani dirinya, cuy. Jadi Laura hanya bisa melihat nih saat Massimo dilayani oleh wanita lain. Lagi dan lagi Laura pun kembali membuat ulah. Kali ini dia memakai pakaian yang sangat terbuka. Dia datang ke klub malam miliknya Massimo. Walaupun udah diperingati nih sama anak buahnya Massimo, tapi Laura bodoh amat. Bukannya menggunakan pakaian terbuka, tapi Laura juga menggoda semua pria yang ada di sana. Sampailah ada seorang pria di sana yang tergoda oleh Laura. Dia pun menggerayangi sekujur badannya Laura, membuat Massimo cemburu. Massimo pun mengeluarkan pistolnya, membuat suasana tuh jadi tegang. Kejadian ini membuat pamannya Massimo, namanya Mario tuh jadi marah besar, cuy. Yang ternyata pria yang tadi malam itu ditembak mati sama Massimo. Pamannya khawatir karena satu wanita bisa merubah Massimo jadi seperti ini. Bukannya nurut, Massimo justru membela Laura dan Malik memarahi pamannya ini. Nah, pertengkaran mereka didengar oleh Laura. Laura pun sadar ini semua kesalahan dirinya. Massimo pun memperingatkan Laura untuk nurut pada perintah yang ia berikan. Tapi ya namanya cewek, cuy, Laura pun tetap ngeyel. Mereka pun lanjut berantem sampai Laura terjatuh ke tengah laut. Massimo pun ikut nyebur ke laut untuk menyelamatkan Laura. Saat Laura tersadar, dia sudah berada di kamar. Massimo yang menyelamatkan Laura minta dia untuk jangan mengulangi lagi berbuat hal-hal bodoh.
Karena rasa cinta Massimo sudah sangat besar cuy. Massimo sudah sangat dibutakan oleh cinta sehingga ia itu tidak sanggup lagi hidup tanpa kehadiran Laura. Dan di saat inilah terjadi adegan yang sangat kita harapkan. Mereka bercocok tanam, adu mekanik, digenjot, menggenjot. Ya itulah pokoknya ya cuy. We slept only 1 hour. Hari-hari selanjutnya Laura pun sudah berubah dan benar-benar jadikan ratu oleh Massimo. Mereka pun datang ke sebuah pesta di mana pesta ini pesta khusus mafia. Tapi di pesta ini mereka malah bertemu dengan Anna, yaitu mantan pacarnya Massimo. Yang lebih membagongkannya lagi, Anna ini pemimpin mafia juga. Jadi di sini Anna mengancam akan menghancurkan hidupnya Massimo karena dia patah hati. Ditinggal gitu aja karena Massimo lebih milih Laura. Laura pun panik ya kan, soalnya mereka berurusan dengan mafia nih bos. Tapi Massimo menenangkan Laura semua akan baik-baik aja. Ternyata Massimo juga panik. Laura pun dipulangin ke Polandia dengan pengawalan maksimal dari anak buahnya. Laura pun semakin panik, tapi ya mau gimana lagi, dia cuma bisa nurut perintahnya Massimo. Laura pun mampir ke rumah temennya namanya Olga. Di sini Olga khawatir. Dia mengira Laura tuh diculik. Ya memang bener, Laura diculiknya sama mafia pula. Olga semakin penasaran, seperti apakah pria yang namanya Massimo itu. Laura pun menjelaskan dan menceritakan Massimo pria yang sangat tinggi, berurat, berotot, dan sangat keras. Laura pun sampai membisikkan bagaimana rasanya adu mekanik dengan Massimo kepada Olga. Zawsze czujesz się jak mała dziewczynka z spełnieniem twoich wszystkich seksualnych fantazji. A kutasa też mu pan wyprzedził? Diabel. Singkat cerita, mereka berdua pun pergi ke salon. Di sana Laura berubah penampilannya, mengecat rambutnya jadi warna pirang. Di malam harinya mereka pun merayakan kepulangan Laura dengan hadir ke sebuah pesta. Namun di pesta ini Laura malah bertemu dengan Martin, mantan pacarnya yang selingkuh. Di sini Martin minta maaf, mengajak Laura kembali merajut kisah cinta lagi. Laura pun sudah tentunya menolak, tapi Martin sangat berusaha keras, bahkan sampai mengikuti Laura ke apartemennya. Dan pas dia datang ke apartemennya Laura, si Massimo sudah duduk di apartemennya menyambut Martin yang membuat dia ketakutan. Martin pun kabur karena dia masih ingin hidup. Berbeda nih sama Laura, dia justru emosi pada Massimo. Kenapa baru sekarang munculnya? Dia ini udah kangen banget gitu ya. Kenapa Massimo baru datangnya sekarang? Satset, Massimo pun langsung membuka pakaian demi pakaiannya Laura. Mereka pun adu mekanik bercocok tanam dengan gaya cicak cuy. Jadi si Laura tuh nempel di jendela ya. Ya gitu dah ya pokoknya ya. Pokoknya lu pada kebayang ya. Ternyata kedatangan Massimo, dia nih ingin menikahi Laura. Jadi Massimo menemui orang tuanya Laura dengan minta restu. Pada awalnya Laura minta Massimo jangan bilang kalau dia mafia. Si Massimo malah dengan entengnya dia bilang kalau dia mafia. Bukannya marah, orang tuanya Laura justru bangga. I'm a gangster. Mereka pun merestui hubungannya Massimo dan Laura, sehingga Laura langsung mencari gaun pengantin tercantik untuk hari pernikahannya nanti. Emang cantik banget sih ya Laura. Setelah selesai mengurus gaun pengantin, Laura pun kembali pulang menuju istananya Massimo. Di perjalanan mereka pun saling bercerita, tapi di sisi lain pamannya Massimo dapat kabar kalau Anna akan membunuh Laura di hari ini. Pamannya pun langsung nelpon Massimo tapi nggak nyambung karena Massimo kan lagi teleponan sama Laura. Pamannya pun lari ke rumah Massimo dan memberitahu kalau Anna akan melakukannya di hari ini. Dan semua sudah terlambat. Saat Laura masuk ke terowongan, mobil yang ia tumpangi tidak pernah keluar lagi. Betapa hancur hatinya Massimo, cinta yang sudah ia rawat, wanita yang ia jaga, semangat hidupnya, cahaya dan nafasnya harus tewas dengan sangat tragis. Selesai? Sebenarnya nggak selesai juga sih. Jadi film itu punya lanjutan namanya tuh 365 Days 2. Kalau kalian tertarik dengan film ini, tulis di kolom komentar. Nanti kalau tembus 1000 like kali ya, gue bakal review lanjutannya. Jadi jangan lupa subscribe dan likes juga ya. Karena menurut gue film ini tuh nanggung gitu ya. Kena tanggung. Ya udah, gue cabut dan bye-bye.